Halo, halo semuanya, selamat sore. Selamat bergabung di Instagram Live TKK Pendabur Harapan Indah. Ayo, kemari kita join sama-sama. Hai semuanya, selamat sore. Selamat bergabung di IG Live TKK Pendabur Harapan Indah. Wow, sudah banyak nih. Ayo, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Wah, di sore hari yang cerah ini kita akan berbincang-bincang seru dengan pembicara kita, dengan narasumber kita yang pasti semua kenal ya. Semua kalangan pasti kenal beliau, anak-anak, sampai yang udah tua mungkin kenal ya, karena beliau begitu populer, terlebih di dunia anak-anak. Oke, sebelum kita mulai, sebelum saya undang nih pembicaranya, saya mau sapa-sapa dulu nih. Hai, selamat sore. Sudah banyak yang bergabung. Sudah ada guru-guru, kepala sekolah. Halo. Ada Ibu Cucu juga. Halo Ibu Cucu, selamat sore. Halo Ibu Eni, kepala sekolah TKK Pendabur Harapan Indah sudah bergabung di sini juga. Halo Mami Papi semuanya, selamat sore. Apa kabar? Selamat hari Sabtu menuju malam Minggu. Oke deh, ya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat fenomenal saat ini ya di kalangan kita semua. Kita mau menghadapi new normal. Mungkin ada yang bertanya, aduh saya mau sekolah nih, masukin anak saya, tapi kan di rumah pandemi nggak bisa kemana-mana. Jangan khawatir Bapak Ibu, sama pandemi ini BPK Pendabur Jakarta mempersiapkan PSB online untuk Bapak Ibu sekalian. Gak usah khawatir, gak harus ke sekolah. Dari rumah saja Bapak Ibu boleh mendaftarkan anak-anaknya di BPK Pendabur Jakarta. Klik saja PSB BPK Pendabur Jakarta. Nanti Bapak Ibu akan memilih sekolah di mana anak-anak Ibu mau didaftarkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sepertinya narasumber kita sudah join dengan kita. Saya akan undang beliau ya. Mana nih ya? Sebentar saya undang dulu. Nah, ini dia. Yeah. Halo Kak Seto, selamat sore. Selamat sore, Miss Henny. Ya. Saya saya sangat bangga bisa hari ini bersama-sama dengan Kak Seto satu frame. Tapi apa kabar Kak Seto? Baik, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap gembira. Ya, gembira. Nah, kata-kata gembira itu yang selalu didukung-dukungkan Kak Seto ya. Kak Seto sibuk terus tiap hari live ya Kak ya? Iya, betul. Iya. Live, webinar, hampir setiap hari ya Pak ya? Iya. Kak Seto, menurut Kak Seto nih kan kita mau masuk new normal nih, tapi sebelum kita ke pembahasan itu, mungkin Kak Seto boleh ceritain nih, kira-kira kegiatan Kak Seto apa sih saat-saat sekarang ini selain IG Live gitu, Pak? Iya, kegiatan yang paling utama ya kegiatan di rumah saja. Kita susun bersama dalam sebuah rapat keluarga begitu. Jadi hari ini apa begitu. Jadi ada saatnya kita duduk bersama, entah di halaman, entah di ruang bermain anak seperti ini dan sebagainya, lalu kita merundingkan kegiatannya. Lalu intinya juga harus ada kegiatan gerak ya. Kegiatan gerak itu olahraga, mungkin menari bersama, menciptakan berbagai tarian-tarian poco-poco dan sebagainya, atau bertiktok ria dan sebagainya. Pokoknya dibuat senang semuanya. Kemudian juga ada saatnya bersama, ada saatnya sendiri-sendiri. Nah, sendiri-sendiri mungkin ada yang dia belajar, mungkin saya sendiri menulis, membuat buku pengalaman selama pandemi ini, itu bisa menghasilkan sebuah buku yang mungkin akan jadi kenangan yang sangat indah nanti setelah pandemi berlalu ya. Pendek kata diisi sebanyak mungkin kegiatan yang menyenangkan. Kadang-kadang juga ya seperti ini semula adalah sebuah gudang yang nggak begitu bersih. Nah, kita sama-sama rapikan bersama, kita beri diberi lukisan warna-warni seperti ini ya. Itu ada hasil karya bersama, kemudian mainan anak-anak yang mungkin sudah lama tidak terpakai dicuci lagi, bersih, ditata kembali. Akhirnya
mendapatkan suatu pengalaman yang sangat indah di dalam keluarga begitu. Oh, itu kakak bukannya lagi di playground atau di ruangan TK begitu? Sepertinya belakangnya Iya, ini seperti playground. iya ini sebenarnya ruang kerja ya, ruang kerja atau sebelumnya juga sebelum dipakai mungkin bekas gudang juga begitu. Tapi kebetulan kan cucu ada 2 yang ada di rumah, masih umur 3 tahun dan 5 tahun. Jadi ya sudah, kita jadikan juga ruang bermain. Ini kan mudah sekali dipindah-pindahkan. Kalau tidak ada tamu yang mungkin tetap jaga jarak untuk konsultasi, ya kita terima di sini dan sebagainya begitu. Oh, wah kreatif sekali ya Kak ya. Memang selama pandemi ini kita diajak berpikir kreatif ya Kak ya. Iya, betul. Kreatif, harus selalu kreatif begitu. Benar sekali. Saya juga nih kepo dengan Instagramnya kakak nih. Kayaknya kakak ini aktif ya, geraknya setiap hari ya kak ya. Walaupun mungkin sudah mulai berumur, sudah mulai tua, tapi kakak bahkan tiktokan loh, guling-guling loh kak. Saya lihat loh. Wah, itu ide siapa kak? Kok bisa guling-guling kayak gitu? Tiktokan masih kuat ya kak ya? Ya itu kan hasil dari rapat keluarga bersama ya. Jadi pokoknya dinikmati aja suasana yang terpaksa harus di rumah saja. Jangan sampai kita lalu hanya mengeluh, hanya marah-marah dan sebagainya, atau penuh rasa kebosanan. Harus dibuat hidup, dibuat segar, dan dibuat sehat. Intinya adalah itu. Begitu. Ya, benar sekali. Memang ya kayak nggak bisa dipungkiri selama di rumah, kita ketemu dia lagi setiap hari. Ketemu dia 24 jam. Kalau nggak menyenangkan bisa pusing kali Kak di rumah ya. Betul. Betul. Dan kita mempunyai semacam kewajiban setiap hari harus ada ide baru. Entah itu puisi, entah itu lagu, entah itu harus betul-betul penuh. Kita tidak akan pernah bosan begitu. Saya juga melihat bahwa Kak Seto di mendengung-dengungkan gembira di rumah. Mungkin Kak Seto boleh jelasin tuh, apa sih itu Kak gembira di rumah itu? Gembira, kayaknya itu singkatan ya Kak ya? Gembira. Betul. Ya, artinya singkatan untuk membuat kita sehat, bukan hanya sehat fisik, tapi juga sehat mental, sehat psikologis ya. Yang pertama adalah huruf G. G adalah gerak. Jadi jangan mager. Jangan mentang-mentang di rumah hanya diam saja terus, tapi ada gerakan. Gerakan yang paling sederhana mungkin kalau saya boleh berikan contoh. Nah, ini lompat-lompat aja. Nah, lompat-lompat ya saya sudah gerak. Kadang senang pagi, kadang jongkok berdiri, dan sebagainya. Jadi dengan cara bergerak, darah mengalir dengan lancar. Itu membuat kita juga sehat dan juga pikirannya juga kreatif begitu. Berikutnya adalah E. E adalah emosi cerdas. Jadi emosi cerdas itu marah, boleh marah, tapi marah yang cerdas tidak harus dengan cara membentak, tidak harus cara memukul, mencewer dan sebagainya. Ungkapkan saja kepada anak-anak, sayang, ayah marah atau papa marah. Waktu itu kan janji begini ya, yuk. Nah, jadi marahnya tidak merusak persahabatan dengan anak-anak dan keluarga. Kak, sebelum lanjut, saya mau tanya tuh yang tadi menyebutkan marah, boleh ya berarti bilang ke anak-anak, maksudnya marah dalam marah yang terkontrol gitu kayak. Berarti ketika kita pun ke anak-anak nggak, maksudnya ketika anak melakukan apa yang seharusnya tidak dia lakukan, kita bisa bilang mama sedang marah loh sama kamu, itu boleh ya kayak? Boleh, artinya tegas boleh, tapi ya tegas boleh, tapi tidak dengan kekerasan, tidak dengan kekerasan, dengan membentak. Jadi marah yang penuh persahabatan begitu. Jadi akhirnya semua tetap terkontrol. Akhirnya iya ayah, atau ya bunda, atau ya mama, kayak gitu. Jadi suasananya betul-betul penuh kesantunan ya. Mereka juga bisa marah kepada ayahnya dengan cara yang sopan. Nah ini dengan cucu saya nih kebetulan selalu dekat dengan saya. Nah. Iya, halo, namanya siapa? Halo. Abia. Iya. Nah, itu adalah M. M adalah GGM. M adalah makan yang sehat dan makan teratur.
Nah, makan sehat bukan hanya di era pandemi saja, tapi setiap saat. Sehat adalah sayuran dan buah-buahan. Jadi makanan-makanan tanaman yang segar, yang sehat dan teratur itu membuat kita juga tetap sehat dan terjaga semuanya. YEM dan berikutnya B adalah beribadah dan berdoa. Jadi kita juga dekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mendoakan bukan hanya diri sendiri, mendoakan orang lain juga. Mendoakan para dokter, para perawat, para petugas rumah sakit supaya tetap sehat. Kemudian juga mendoakan para petugas keamanan yang melindungi masyarakat dan semuanya, sehingga dengan demikian kita juga lebih tidak punya beban lah, bahwa kita betul-betul udah serahkan kepadanya yang Maha Kuasa. Berserah ya Pak ya. Iya, betul. Kemudian I adalah istirahat. Jadi jangan mentang-mentang di rumah lalu begadang sampai tengah malam, kadang-kadang sampai jam 2, jam 3. Nah, itu juga merusak kesehatan. Kemudian R, berikutnya R adalah rukun. Rukun sesama keluarga, ayah, terutama papa dan mama harus lebih rukun. Karena itu menjadi model bagi anak-anak. Ibaratnya kemesraan ini janganlah cepat berlalu, begitu. Kemudian dengan anak-anak juga penuh keakraban. Lalu gembira, terakhir A adalah aktif berkarya. Jadi walaupun di rumah saja tetap ada karya-karyanya. Mungkin suatu saat nanti mungkin para guru berkarya mempersiapkan materi pembelajaran yang lebih ramah anak. Materi pembelajaran yang lebih kreatif, yang lebih mudah ditangkap. Mungkin dalam bentuk modul-modul sehingga bisa disampaikan kepada para orang tua untuk pembelajaran di rumah misalnya. Jadi ini itu yang selalu saya pegang, sehingga ya tadi baik secara fisik maupun secara mental bisa tetap sehat begitu. Oke Kak ya. Ya, oke, terima kasih Kak. Wah, ini memang benar-benar ya, di rumah tuh gembira itu harus diterapkan ya. Jadi Betul, kita memang membina kerukunan antar keluarga, membina emosi yang cerdas, bagaimana kita hidup sehat juga. Ya benar. Wah, terima kasih Kak Seto nih. Saya mau sapa-sapa dulu lagi ya Kak ya. Hai semuanya. Selamat sore. Boleh ajak lagi nih. Nah, sambil kita ngobrol-ngobrol dengan Kak Seto, siapa tahu Bapak Ibu nih yang punya anak di rumah, ada masalah di rumah, boleh sharing ya nanti ya, lewat komentar, boleh dituliskan, nanti saya akan tanyakan ke Kak Seto nanti ya. Mumpung ada nih Kak Seto di sini, ahli psikolog anak, silakan ditanya. Oke. Nah, pertanyaan saya gini Kak Seto, kan kita sudah mulai di era new normal nih. Pastinya banyak hal yang udah beberapa bulan ini kita lakukan di rumah, kita harus keluar dari rumah, kita melakukan sesuatu di luar sana, padahal saat ini juga masih pandemi ya. Kalau menurut Kak Seto, era new normal untuk anak itu kayak gimana sih Kak? Iya, artinya sesuatu yang kembali seperti semula. Artinya new normal yang selama ini hanya berada di rumah saja, tapi sekarang sudah mulai bisa keluar. Apakah sekali-sekali misalnya datang ke sekolah, apa mungkin sekali-sekali harus pergi ke toko membeli sesuatu misalnya, tetapi dengan cara yang baru. Cara yang baru itu ya ibaratnya mulai dari memakai masker, kemudian selalu rajin cuci tangan, menjaga-jaga jarak antar orang-orang di luar, dan sebagainya, tidak mudah saling bersentuhan, bersalaman sesama, misalnya salamannya diganti dengan cukup dengan begini atau apa saja, begini atau apa saja misalnya. Nah ini sebagai sesuatu yang mungkin agak tidak nyaman bagi anak-anak, tetapi memang perlu dididikkan dengan tenang, dengan cara yang tetap halus dan menarik ya, sehingga akhirnya muncul kesadaran bahwa ini adalah untuk kesehatan dan keselamatan jiwa mereka, begitu. Benar sekali Kak. Nah ini yang mau kita bahas juga nih Kak.
selama ini kan Iya. kita ajarkan memang anak bahwa budaya kita di Indonesia itu adalah salam, begitu kan. Iya, Nah betul, saat ini kan betul. kita nggak boleh salam berjabat tangan secara langsung. Iya, Mungkin beberapa bulan ini kita sudah menerapkan, tapi kemungkinan bagi beberapa anak lain juga belum terbiasa dengan hal ini. Bagaimana kira-kira cara penyampaian yang tepat, Kak, bagi anak-anak yang mungkin susah memahami hal ini, Kak? iya, memang perlu ada semacam simulasi di rumah begitu. Jadi bahwa dengan keluarga, dengan papa mama kan kita bisa peluk, bisa tidur sama-sama. Ya karena kita sama-sama di satu tempat yang memang saat ini bersih dari virus corona tadi. Tapi di luar sana banyak, di mana kadang-kadang terjadi penularan yang tidak disadari. Misalnya, wah dengan berbicara saja ada mungkin cipratan air dari ludah atau nafas yang kemudian menjadikan terjadinya penularan tadi untuk jarak 1 meter. Jadi misalnya jaga jarak minimal 1 meter. Belum kalau ada batuk, misalnya ada dikatakan batuk bisa sampai 3 meter. Kalau bersin bisa sampai 6 meter katanya dan sebagainya. Nah, itu perlu disampaikan berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh dari protokol kesehatan atau sama ini juga banyak dikumandangkan oleh Kementerian Kesehatan dan sebagainya kepada anak-anak. Lalu ada simulasi. Jadi misalnya ini sekarang kamu dengan mama. Nah ini papa ini orang baru, misalnya mungkin siapa, ada om atau mungkin ada ya tamu yang lain ketemu di jalan nanti atau mungkin dengan bapak guru atau bu guru. Nah ya udah tetap jaga, nggak boleh langsung salaman dan dipegang dan sebagainya. Jadi latihan-latihan yang dipersiapkan dengan matang, tapi mungkin dengan lagu juga, dengan nyanyian misalnya. Jadi ciptakan juga lagu-lagu kreatif yang misalnya ayo kita lawan itu virus corona, misalnya yuk kita lawan virus corona dengan jaga jarak, tetap waspada, misalnya tidak saling berpegangan atau tidak saling bergandeng tangan dulu. Jadi intinya membuat anak-anak sadar, tapi dengan bahasa anak yang penuh persahabatan, penuh dengan nada-nada indah, mungkin juga dengan gambar atau dengan dongeng, sehingga akhirnya terbuka pemahaman anak secara lebih jelas lagi, begitu. Oke, wah, ya memang harus diberikan pengertian dan sesuai dengan bahasa anak-anak ya, Kak ya. Iya, betul. Iya. Nih Kak, ada juga pertanyaan begini Kak. Jadi selama beberapa bulan di rumah, jadi anak-anak udah terbiasa ya di rumah Kak. Nah, ada saatnya ketika anak-anak ini keluar rumah, ada sesuatu hal yang urgent misalkan harus keluar rumah. Nah, dia ada ketakutan seperti fobia begitu Kak. Bagaimana ya mengatasinya? Jadi dia berlebihan begitu Kak ketakutannya karena mungkin dia tahu bahwa di luaran sana masih ada virus gitu Pak, masih ada corona, jadi dia ketakutannya bahkan dekat-dekat dengan orang pun dia takut. Memang itu bagus, tapi jadi seperti fobia dan dia sangat ketakutan Pak. Bagaimana ya mengatasinya Pak ya? Ya artinya kita harus menyadari bahwa setiap anak memiliki emosi ya. Emosi itu sesuatu yang normal, yang sehat. Bahwa emosi takut, emosi marah, emosi sedih itu wajar. Tapi tadi, mengelola emosi dengan cerdas, itu yang perlu dilatihkan kepada anak-anak. Jadi misalnya, udah nggak apa-apa dipeluk, kamu takut ya saya, iya. Mama bisa mengerti, papa bisa tahu, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang memang kita harus keluar. Nah, pada saat keluar yang penting dengan kita pakai masker, dengan kita tetap jaga jarak, ya, mudah-mudahan kita semua akan tetap terlindungi. Yang penting jaga dengan ketat, dengan disiplin, bahwa jangan mudah saling berpegangan tangan dan berdekatan dengan orang-orang yang ada di luar yang kita tidak tahu apakah membawa virus ini atau tidak. Nah, itu selalu didiskusikan. Intinya adalah dengan bahasa anak adalah dengan menjelaskan, lalu menurut kamu bagaimana? Jadi ada feedbacknya, anak tahu tidak atau ada sesuatu yang masih ditanyakan. Dengan lama-lama terjadi pemahaman yang jelas, nah akhirnya fobia tadi juga perlahan-lahan juga akan hilang gitu. Tapi itu merupakan hal yang normal nggak Kak bagi anak-anak? Karena memang dia kan memang takut di luar sana, bener ada virus di luar sana. Itu hal yang normal ya Kak ya? Iya, normal sekali. Artinya di satu sisi juga menunjukkan kecerdasan anak, bahwa dia memahami adanya bahaya, menunjukkan adanya kewaspadaan anak. Anak waspada, anak juga cerdas, dan kemudian anak juga menjaga betul-betul.
Nah, tetapi sesuatu yang berlebihan tentu juga tidak selamanya bagus ya. Jadi harus pelan-pelan bahwa ada saatnya kita bisa, tetapi asal dijaga semuanya tadi, begitu. Ya benar sih Kak. Bagaimana dengan cucu Kak Seto? Cucu Kak Seto takut nggak Kak keluar? Dia Iya, tahu nggak virus corona ini uh, Kak? ya, karena komunikasi kami sangat baik, kami senang mendongeng, bercerita, bernyanyi, membuat lagu-lagu baru. Itu akhirnya ya anak-anak juga saat di rumah dia juga tidak banyak mengeluh. Saat mau diajak keluar pun, misalnya karena sudah mulai new normal, ada boleh bisa misalnya ke mall, misalnya begitu. Asal itu betul-betul, mungkin sementara hanya di mobil saja. Nah, sementara yang turun ayahnya atau ibunya, misalnya itu dimungkinkan. Tapi setelah itu awas jaga cuci tangan yang bersih, mungkin disemprot pakai sanitizer dan sebagainya. Ya akhirnya bisa tetap aman sampai sekarang begitu. Wah hebat nih Kak Seto. Terima kasih Kak informasinya. Oh iya Kak, ini juga mendekati new normal ini anak-anak sekolahan nih terlebih anak TK. Sepertinya Iya. belum bisa nih Kak masuk ke sekolah, kembali ke sekolah di tahun ajaran yang baru ini. Kemungkinan anak-anak juga masih akan tetap belajar di rumah Kak. Nah, Iya, betul. anak-anak sudah belajar beberapa bulan di rumah, bahkan nanti untuk tahun ajaran depan juga anak-anak masih akan tetap belajar di rumah. Nah, bagaimana kita Kak menumbuhkan kecerdasan anak di rumah Kak? Jadi supaya orang tua yang mungkin nonton di sini nggak khawatir bahwasanya kecerdasan anak itu tidak hanya dibangun di sekolah bersama dengan teman-teman, tapi bahwasanya di rumah sebenarnya adalah tempat yang tepat untuk meningkatkan kecerdasan anak. Nah, bagaimana kira-kira Kak Seto memberikan tips untuk orang tua mungkin yang sedang menonton di sini, menyongsong tahun ajaran baru yang normal ini, yang new normal ini, supaya anak-anak tetap have fun di rumah belajarnya, Kak? Silakan, Kak. Iya, pada prinsipnya kita sebagai orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama. Begitu. Jadi pendidik yang pertama dan utama itu bahwa pendidikan ini isinya bukan sekedar aspek akademik. Ya. Jadi misalnya belajar menghitung, belajar menulis, membaca, bukan sekedar itu. Tapi isi yang pertama adalah mengajarkan etika. Nah, etika ini kan melalui agama. Jadi melalui agama diberikan apa-apa yang dilarang oleh Tuhan, apa-apa yang tidak boleh, dan sebagainya. Anak akhirnya juga tahu. Kemudian juga bagaimana secara santun bisa menyampaikan itu kepada orang tua, menghormati orang tua, dan sebagainya itu dengan contoh keteladanan yang bisa diberikan oleh para orang tua. Para mama dan papa juga harus memberikan teladan. Jangan, kamu harus sopan, nggak boleh marah-marah. Tapi anak lihat loh, kok mama juga marah-marah, kok mama nggak sopan, bentak-bentak misalnya. Jadi keteladanan sangat penting. Ini sangat efektif dilakukan justru oleh para orang tua karena pendekatannya lebih individual. Kemudian juga estetika. Nah, estetika juga tunjukkan kepada anak yang selama ini di rumah saja, bagaimana rumah dijaga dengan bersih, bagaimana rapi, bagaimana ada keindahan, ada unsur bunga-bunga, ada warna-warni di sana, gambar-gambar. Ya, kemudian juga estetika sesuatu yang ada keindahan di dalam berbicara. Berbicara misalnya tidak, ayo mandi. Tidak begitu, tapi dengan cara misalnya, ayo kita mandi dengan sabun wangi. Yuk kita mandi yuk, misalnya. Jadi suasana ini yang harus selalu ditumbuhkan. Etika, estetika, nah baru ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan juga bisa diberikan dengan cara yang lebih menarik. Misalnya juga belajar menghitung, bukan sekedar 2 tambah 2 berapa, 3 tambah 3 berapa. Tapi dengan nada indah, 2 ditambah 2 sama dengan berapa, hayo misalnya. Jadi anak betul-betul asik sekali dalam belajar ini. Lalu juga unsur kebanggaan sebagai anak Indonesia, diperkenalkan pada budaya Indonesia, misalnya kok pakaiannya seperti ini, ada permainan-permainan, kita juga punya permainan tradisional misalnya. Dan yang kelima adalah kesehatan. Nah, kesehatan itu dari mulai cuci tangan, mandi, kemudian selama ini juga jelas pakai masker, itu untuk kesehatan kita semua. Juga jangan malas, mulai senang bergerak, bermain, walaupun tidak bisa berlari-lari dulu di luar, mungkin kita lari-lari keliling meja makan misalnya. Mungkin ya sekedar lompat-lompat atau dengan gerakan menari dan sebagainya,
itu sudah bagian dari pembelajaran kesehatan. Termasuk juga makan sayur dan buah-buahan. Mungkin juga diciptakan suasana indah, bukan ini sayur sehat, ini bagus untuk kesehatan. Tapi misalnya apa namanya? Ayah, ibu, lihat keranjangku penuh dengan sayuran. Apa sayuran itu? Bayam, tomat, kangkung, labu, membuat sehat badan. Yuk kita makan sayur misalnya. Jadi ini sebetulnya yang bisa diberikan dengan cara yang menyenangkan dan tentu juga akan efektif bagi putra-putri anak-anak tercinta begitu. Wah, luar biasa nih mama papa nih yang lagi nonton nih. Harus pinter-pinter nyanyi ya di rumah ya. Belajar mengenal nada supaya anak-anak di rumah itu berpikir di sekolah ya. Soalnya di sekolah kan Kak guru TK itu selalu bernyanyi, mau berdoa Betul. nyanyi, mau makan nyanyi, mau berbaris-berbaris nyanyi, semua dinyanyiin. Memang guru TK ini luar biasa, tepuk tangan dong untuk guru TK dong. Gitu, luar biasa. Kak Seto, saya mau tanya dong Kak, Kak Seto ini kan seorang penulis buku, iya, pencipta lagu, iya, cerita anak, iya. Itu awalnya kayak gimana sih Kak? Dulu kok bisa semuanya dan tahu tentang dunia anak? Itu sejak kapan sih Kak? Pertama karena saya memiliki masa kanak-kanak yang indah, ya. Saya disayang oleh ayah dan ibu saya, disayang oleh guru-guru saya. Saya masih ingat ibu guru TK saya yang begitu sabar membimbing. Saya waktu kecil ini terkenal sangat-sangat bandel. Umur 4 tahun, saya nggak bisa diam, lompat sana, lompat sini, naik pohon, jatuh, kepala di bawah, bocor, lalu dijahit. Makanya pakai poni, terus ini untuk menutupi jahitannya di kepala ini. Gitu. Ya. Tapi karena nggak bisa diem lompat sana, akhirnya oleh orang tua saya juga dibuang energinya dengan cara yang positif. Misalnya, kemudian saya belajar olahraga, misalnya olahraga dari kecil sudah senang berlari maraton waktu itu. Waktu saya ingat sampai usia kelas 4 kalau nggak salah, itu sudah belajar maraton ya mungkin hanya 3-4 kilo gitu. Tapi karena itu dorongan dari di sini nggak bisa diem, jadi yuk lari, kadang-kadang lomba lari cepat dan sebagainya. Kemudian main bulu tangkis, main pingpong, main sepak bola. Kadang-kadang kemudian mulai agak remaja kelas 6 sudah mulai belajar bela diri. Ada kungfu, ada silat dan sebagainya begitu. Jadi energi itu dibuang dengan cara yang positif begitu. Jadi akhirnya saya ingin membahagiakan anak-anak juga, lalu saya bilang saya juga ingin jadi guru taman kanak-kanak. Akhirnya kemarin saya memperingati 50 tahun saya sebagai guru TK ya, pengabdian saya di dunia anak-anak gitu. Nah saya mula-mula nggak bisa nyanyi juga. Kalau nyanyi bintang kecil nadanya mungkin campur-campur. Bintang kecil di langit yang biru. Tapi lama-lama dilatih. Sol, mi, re, do, si, la, sol. Oh ya, akhirnya lama-lama bisa. Jadi yang penting ada kemauan untuk berani belajar. Begitu, Mas Herdi. Wah, luar biasa Kak. Berapa puluh tahun Kak? 51, 52 tahun? 50 tahun. Saya mulai diterima di TK-nya Pak Kasur itu tanggal 4 April tahun 1970. Begitu. Di TK-nya Pak Kasur? Pak Kasur, iya. Jadi beliau guru saya, mengajar saya untuk bisa menjadi guru TK yang dia selalu ceria, gembira, dan mencoba untuk kreatif, begitu. Benar sekali, Kak. Guru TK itu memang harus kreatif, harus bisa nyanyi, walaupun nadanya kemana-mana. Yang penting itu bisa menghibur anak-anak. Jadi jangan khawatir teman-teman, guru TK, walaupun suaranya pas-pasan, nggak usah khawatir. Yang penting itu bisa menghibur anak-anak ya. Waduh, Kak. Dan latihan terus, Miss Erni. Iya, harus berani berlatih juga. Berlatih supaya suaranya semakin pas nadanya gitu Kak ya. Iya. Saya malah ingat saya dulu gagap, waktu kecil gagap. Kalau bilang mau ke Bandung, ke Bandung. Kalau bilang mau ke Surabaya, ke Surabaya. Jadi kadang gagap gitu. Tapi lama-lama dilatih, ya udah lama-lama bisa latihan berbicara di depan
kaca, mungkin dengan boneka, misalnya, wah ini ada boneka apa ini? Toing, oh ada seekor burung enggang nih, misalnya. Kamu Komo siapa mana Kak Komo? namanya? Apa? Komonya Komo juga mana ada. Kak? Nah, komonya juga ada nih. Wele, wele, wele. Boleh, Ayam boleh. ibumu, wele, wele. Begitu. Oh, wah, hebat, luar biasa. Oh iya, si Komo ini juga udah lama ya, kayak tapi kakak ini kembali ya, kakak hidupkan kembali sekarang ya. Iya, Ya, justru luar karena ada biasa. di rumah saja, akhirnya kita ambil wah masih bagus, kita bersihkan, akhirnya ya kadang-kadang diisi bersama dengan anak-anak di rumah, begitu. Wah, Kak Seto nih hebat banget Kak Seto. Walaupun sudah tua, tetap produktif, geraknya masih oke, masih tetap menghasilkan karya-karya yang luar biasa untuk anak-anak bangsa ini. Wah, terima kasih Kak Seto untuk Terima kasih. sharingnya hari ini. Wah, nggak terasa kita sudah 30 menit Kak berbincang. Tapi Iya, sebelum kita akhiri Kak Seto, boleh nggak saya minta tolong Kak Seto kasih penguatan atau kasih masukan untuk orang tua murid kita yang mungkin pandemi saat ini pasti ekonominya sedang diguncang ya Kak ya. Bagaimana supaya mereka tetap bisa survive, tetap bisa sehat mendidik anak-anak. Maksudnya supaya nggak stres menghadapi anak-anak di rumah Kak. Karena mereka sebagai orang tua di rumah iya, sebagai guru di rumah iya, belum memikirkan keuangan keluarga pastinya ya Kak ya, supaya itu bisa betul. tetap stabil emosinya Pak. Kak, gimana ya kira-kira? Mungkin Kakak bisa kasih masukan untuk orang tua yang sedang menonton saat ini Kak. Silakan Iya, Kak. baik. Baik bagi para bapak dan ibu, para ayah dan bunda, para mama dan papa yang saat ini harus tetap berada di rumah menghadapi berbagai guncangan, tantangan, badai dan sebagainya. Yang paling penting kita harus tetap kuat. Kita jaga diri kita tetap kuat, baik kuat secara fisik maupun kuat juga secara mental. Karena kita diberi titipan, anak-anak ini adalah titipan dari Yang Maha Kuasa yang harus kita selamatkan dengan menciptakan suasana yang tetap semangat dan gembira. Jadi mohon tetap jaga kesehatan baik fisik maupun mental. Ya, kesehatan tadi dengan prinsip gembira, padukan antara gerak, ya, tapi juga emosi yang cerdas, kemudian makan minum teratur dan bergizi, kemudian juga selalu berdoa dan beribadah, tidak lupa mengatur waktu istirahat, selalu kompak dan rukun, dalam suasana tetap kemesraan, dan tetap aktif berkarya. Dengan kuat kita akan bisa menghadapi anak-anak ini, dan marilah kita didik dengan kekuatan cinta. Saya tutup dengan sebuah lagu yang juga hasil dari pandemi COVID-19 selama di rumah saja ini. Lagunya sederhana. Semua anak merindukan kasih sayang kita, mari terus mengasuhnya dengan senyuman. Jangan lagi memakai cara penuh kekerasan. Mari mendidik anak dengan kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan CINTA. Terima kasih Mbak Shelly. Terima kasih. Terima kasih Kak untuk sharingnya hari ini sangat bermanfaat sekali dan menguatkan kita. Kuncinya ibu-ibu yang di rumah gembira dan kekuatan cinta. Begitu ya Kak ya. Betul. Terima kasih Kak Seto, sehat selalu. Oh, ups, tunggu dulu Kak Seto sebelum kita berpisah. Kita foto dulu Kak, mungkin teman-teman yang di rumah nih mau capture kita Kak ya, mau dipoto kali ya. Baik. Coba Ya. satu, coba teman-teman tolong ya di capture ya. 1, 2. Lagi Kak. Oke. Ya. Terima kasih. Kak Seto, terima kasih banyak. Sehat selalu ya Kak ya. Tetap Terima kasih menginspirasi. Miss Jenny juga sehat. Iya, tetap menginspirasi dan hasilkan karya-karya terbaik untuk anak bangsa. Terima kasih Kak Baik. Seto, Ya. Tuhan Terima memberkati. Amin. Terima kasih. Ya. Iya, bye-bye. Bye.
Nah, itu dia teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Perbincangan seru kita dengan Kak Seto. Wah, luar biasa ya Kak Seto ya. Dia boleh sharing banyak hal untuk kita sore hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan IG Live kita. Kuncinya menghadapi new normal ini adalah gembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang mujarab dan kekuatan cinta pastinya. Sampai ketemu lagi di IG Love TKK Penabur Harapan Indah. Terima kasih sudah bergabung semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman, guru-guru. Saya nggak bisa menyebutin satu persatu ya. Bye-bye. God bless you.